Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PT Diamond 01. Nama saya Nisa Putri Dinanti dengan NIM 135171121 dan ketiga teman saya, Desya dengan NIM 1351737, Aisyah NIM 1351746, dan Irena 1351700. Kami akan mempresentasikan mengenai digital dashboard yang sudah kami rancang untuk PT Diamond. Next. Lalu outline untuk presentasi kami kali ini, yang pertama adalah profil dari perusahaannya yang meliputi visi, misi, dan goals dari perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, dashboard development framework yang meliputi 11 pertanyaan dan jawaban yang sudah kami jawab. Dan yang ketiga, preview dashboard yang sudah kami buat. Yang pertama, profil dari perusahaan. Visi dari PT Diamond itu menjadi platform makanan dan minuman yang paling unggul di Indonesia. Lalu, misi dari PT Diamond yang pertama menyediakan solusi yang saling menguntungkan bagi pelanggan dan prinsipal kami. Yang kedua, membina karyawan kami untuk terus berinovasi serta mengasuh budaya kinerja tinggi. Yang ketiga, memperkuat masyarakat Indonesia dengan memfasilitasi kehidupan yang lebih gembira bagi semua pelanggan dan keluarga mereka. Lalu untuk goals ini kami ambil dari goals yang sudah kami turunkan kemarin di BSC. Yang pertama itu melakukan transformasi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, supplier, prinsipal, tim internal, mitra bisnis, dan meningkatkan efisiensi operasional perseroan secara signifikan karena adanya peningkatan produktivitas kerja dan penurunan risiko kesalahan. Yang kedua, menyediakan layanan virtualisasi dari sisi server dan user yang dapat memberikan akses terhadap semua aplikasi bisnis dengan lebih fleksibel kepada karyawan. Nah, untuk goals yang ketiga, ada memastikan jaminan mutu dalam keamanan pangan, kebersihan fasilitas, persyaratan halal, dan praktik terhadap terbaik dalam produksi dan penyimpanan makanan. Nah, untuk goals yang nomor 4, memperluas jejaring distribusi demi meningkatkan jangkauan dan efisiensi kegiatan distribusi grup Diamond di pusat-pusat perkotaan utama di seluruh Indonesia, serta ekspansi ke channel penjualan yang belum terlayani seperti e-commerce. Gitu. Next. Nah, kita ke section kedua, yaitu Dashboard Development Framework. Di session ini, kami akan menampilkan 11 pertanyaan dan juga jawabannya. Gitu. Next. Pertanyaan pertama, who will use this indicator? Jadi, siapa yang bakal menggunakan digital dashboard ini? Gitu. Jawabannya adalah manajer bisnis dan strategi development. Next. Nah, pertanyaan kedua nih, can it be mapped out to be a specific objective at a higher level? Yes, it can. Jadi, di digital dashboard kita terdapat data distribusi penjualan produk nih. Nah, selain bisa digunakan oleh manajer, data itu tuh juga sebenarnya bisa digunakan oleh direktur untuk menentukan mungkin pembukaan cabang baru, gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya, how frequently will manager need to monitor it? Jadi, kita ngira-ngiranya manajer tuh bakal butuh untuk lihat digital dashboard ini tuh 1 kali sebulan, gitu, teman-teman. Next. Nah, ini metode kalkulasi sama unit penghitungannya. Di dashboard ini kita menghitung 3 hal. Yang pertama itu sales, distribution, sama production masing-masingnya. Untuk sales kita ngitung total revenue dalam rupiah, terus total sales in volume dan profit marginnya dalam rupiah juga. Buat distribution kita ngitung volume distribusi untuk tiap regionnya dan total regionnya, jadi area distribusi. Lalu buat production kita ngitung total in volume dan total qualified product dari produk-produk yang diproduksi.
Lalu data source-nya yang saat ini udah ada itu financial report, jadi pemasukan sama pengeluaran perusahaan, tapi yang belum ada itu distribution report sama production report. Terus analisisnya harus seberapa detail. Dalam dashboard ini kita melakukan analisisnya dari hal yang general, dari semua produk, jadi helikopter view untuk semua produk sampai ke each produk kategorinya. Nah, terus threshold values untuk membedakan performansi yang baik dan yang tidak baik. Jadi pada dashboard ini, kalau setiap indikator naik 5% dibandingkan tahun lalu, itu kita mengkategorikannya sebagai performa yang baik, yang lebih baik. Jadi peningkatan 5% dari tahun lalu. Terus buat maksimum visual impact, gimana cara merepresentasikan data-data tadi ke dashboard? Yang pertama, untuk memperlihatkan total revenue in rupiah, kita pakai line chart. Buat total sales in volume, kita pakai line chart juga. Buat profit in rupiah, kita pakai line chart juga. Lalu buat nampilin total in volume per region, sama nampilin region yang jadi area distribusinya, kita pakai map. Lalu buat nampilin total production, total produk yang diproduksi, dan total qualified product kita pakai histogram. Yang terakhir, untuk nampilin sales per produk kategori, kita pakai pie chart. Lalu, apa aksi yang perlu dilakukan ketika suatu performansi itu baik ataupun buruk? Nah, apabila performansi dari dashboard ini adalah baik, maka perusahaan harus fokus kepada apa yang telah dilakukan, apalagi lebih baik untuk meningkatkan lagi performanya. Jadi harus mempertahankan kinerja ataupun praktek yang telah dilakukan. Namun apabila hasilnya buruk, maka harus dilakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab dari jeleknya performansi tersebut sehingga bisa diperbaiki maupun ditingkatkan performansinya. Lalu, how will it monitored or archived in the long term? Jadi, indikator analisis ini akan disimpan di cloud database sehingga ke depannya data ini bisa digunakan untuk dipelajari dalam jangka waktu ke depannya yang sangat panjang. Lalu, apakah ada bias terhadap metode dan data yang digunakan? Jawabannya adalah tidak ada. Data yang digunakan dan metode kalkulasi yang digunakan itu saat ini sangat objektif. Berikut ini hasil dari dashboard yang sudah dikerjakan oleh kelompok kami. Jadi bisa dilihat untuk map menampilkan total production in volume per region dan distribution area. Area yang production per volumenya itu besar, itu memiliki warna yang lebih gelap. Lalu selanjutnya, pie chart menunjukkan total sales per produk kategori. Lalu total sales revenue in rupiah juga disajikan dalam bentuk line chart, sama dengan total sales in volume. Untuk profit margin disajikan dalam histogram, dan total product and qualified product disajikan dengan histogram. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak.